Assalamualaikum. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya sengaja Bu sendiri, takut nanti diminta tanda tangannya. Karena kalau di sini saya sudah artis undang-undang. Kalau yang ibu-ibu mungkin kaget, kenapa saya sembunyi, biar nanti jadi surprise. Biasanya Bu, kalau dipanggil, kita panggilkan Pak Ustadz Kiai Zamzuri, yang datang putih gagah, ini yang datang kecil, gondrong kurus. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Nahdlatul Nisa, Bu ya. Siapa Bu? Ibu Mas. Oh, alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Baitul Muqaddim, dan mohon maaf saya tidak kenal satu persatu. Yang jelas ini Majelis Taklim lintas Sungai Daun atau sekitar di Sungai Daun sini. Mohon maaf tidak kenal satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Selamat datang. Dan yang saya hormati pengurus Majelis Taklim Nahdlatul Nisa, ibu-ibu jamaah pengajian, pengurus masjid, tokoh masyarakat, para alim, para ulama yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang pertama karena Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Pada sehat ya Bu ya. Sebenarnya nggak usah saya tanya, saya sudah tahu kalau ibu-ibu itu sehat. Soalnya cirinya orang sehat itu kalau masih bisa ngemil itu sehat. Sambil ngemil nggak apa-apa Bu, masih nggak setengah Bu. Kalau habis minta panitia lagi. Panitia sudah kehabisan, saya jaga kebagian Bu. Ini panitianya tega Bu. Ada ustaz datang langsung suruh pidato, nggak ada apa-apanya sih. Jadi sambil minum ludah tapi tak apa-apa. Alhamdulillah ibu-ibu sehat, tangganya sehat, ibu-ibu masih bisa pakai bedah. Kalau di rumah belum tentu. Mudah-mudahan sehat ibu-ibu semuanya yang hadir di Majelis Taklim ini menjadikan sehat yang manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.
Yang kedua, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan nikmat kaya. Yang hadir ini saya lihat kaya-kaya semua. Kaya atau nggak punya? Kaya. Siapa bilang kita nggak punya? Cuma kayanya beda-beda. Ada yang kaya ilmu, ustadzah-ustadzahnya, yang guru yang hadir di sini. Ada yang kaya harta, ada yang kaya uang, pedagang-pedagang yang menyisihkan waktunya, meluangkan waktunya hadir di sini. Itu kayanya beda-beda. Ada yang kayanya dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, ada kayanya yang dibawakan oleh Allah. Jadi kalau ibu-ibu merasa nggak punya apa-apa, tenang aja Bu, harta ibu masih dibawakan oleh Allah. Enak bawa sendiri atau enak dibawakan Bu? Kalau pengen kaya sejati itu dibawakan Bu. Kalau bawa sendiri itu belum kaya betulan, datang betulan Bu. Terima kasih Bu. Maaf Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah seger. Kalau mubalik itu Bu, kalau habis minum alhamdulillah kok seger. Di situ tadi ada yang bilang seger. Memangnya sapi ya Bu seger. Ada yang kayanya itu dibawakan oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, lebih mantap mana orang kaya bawa sendiri sama dibawakan? Orang yang nampaknya kaya Bu, contohnya kalau ibu pendek, itu kalau nampak orang miskin, orang nggak punya, itu apa-apa dibawa. Mau pendek, bawa premos, bawa arem-arem, bawa jadah, bawa kompor, bawa kulkas, itu nampak kalau bukan orang kaya Bu. Kalau orang kaya Bu, kalau pengen nyantai, nggak bawa apa-apa karena ada duit. Lebih jos lagi, duit pun nggak bawa, bawanya ATM. Jadi kalau sekarang Bu, ibu nggak punya rumah, ibu nggak punya TV, nggak punya HP, itu tenang aja Bu. HP ibu, TV ibu, rumah ibu yang bawa Allah. Inilah Bu, kalau menenangkan orang miskin kayak gini, ya enggak Mbak sakit hati. Tenang, karena uang sama pahala pilih mana Bu? Ada yang pilih uang, ada yang pilih pahala. Kalau pilih pahala tapi butuh uang. Kalau yang milih pahala berarti nggak butuh uang. Mau pahala mau uang berjalan seimbang. Ibu-ibu yang sangat saya hormati. Dan yang ketiga, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat iman. Ini semua tidak ada artinya Bu. Kekayaan nggak ada artinya, nikmat sehat nggak ada artinya kalau kita tidak diberi keimanan. Karena iman ini tadi yang membawa kita bisa meringankan langkah kaki kita, bisa mengikhlaskan hati kita menuju Masjid Baitul Muqaddim. Ini acara setiap bulan Bu ya, berganti-gantian ya Bu ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga Nahdlatul Nisa ini nanti bisa menjadi majelis yang barokah. Pengurusnya, jamaahnya nanti dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dibebaskan utangnya. Yang utangnya dibebaskan, semangat. Yang punya utang nggak usah kecil hati, karena orang punya hutang itu ya alhamdulillah karena masih ada yang percaya. Orang kalau nggak dipercaya nyari utang kemana-mana susah deh, betul Bu ya. Jadi kalau utangnya banyak berarti banyak dipercaya orang, gitu ya Bu ya. Pokoknya hidup
hidup itu santai aja Pak, disyukuri apa-apanya, disyukuri. Ibu-ibu jamaah pengajian Nadatul Nisa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang nama itu penting. Ada yang mengatakan apa arti sebuah nama. Nadatul Nisa itu artinya nadatul, bangkit atau kebangkitan, nisa wanita, kebangkitan wanita, wanita emansipasi wanita. Wanita tidak hanya di dapur, di kasur, di sumur, tapi ya ingat Bu, walaupun emansipasi tapi nggak usah kebablasan. Terus ini yang saya hormati Jamiah Sholawat Nurul Qalbi, ini ya artinya juga bagus Bu. Nur Qalbi, hati, cahaya hati. Makanya kemarin mengalir baru, alhamdulillah, tapi nggak ngundang saya waktu makan-makannya ini. Saya punya jamaah hadroh bubar Bu, karena namanya Nurul Bulan, Nurul cahaya bulan gelap, cahaya kegelapan. Bulan namanya aja sudah berdoa, makanya pesertanya bubar gelap tak kemana Bu. Makanya kalau kasih nama yang bagus Bu, yang bagus, alhamdulillah, Nadatul Nisa, Nurul Qalbi, bagus lah Bu namanya. Kita mulai Bu ya, ngaji Bu ya, karena nanti sebentar lagi asar, kita ngaji sebentar. Ini ngaji yaitu kita mulai tentang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah. Kenapa datang ke kota Madinah Bu? Karena ketika itu peristiwa hijrah. Nabi Muhammad itu rumahnya di mana Bu? Di Madinah. Rasulullah lahir di mana Bu? Di Mekah. Rasulullah ketika lahir itu punya bapak atau tidak Bu? Kok gak punya sembrono ini? Rasulullah itu punya ayah Abdullah, cuma sudah meninggal. Kok gak punya kayak siapa ya sembrono ini? Ada kemarin Bu, wanita ditangkap sama polisi. Gara-garanya apa Bu? Gara-garanya bunuh anaknya. Ditanya di kepolisian, Bu, kok dibunuh, ini anaknya siapa? Anak saya. Ya kok bapak kok ibu bunuh? Iya Pak, saya bingung ini anak siapa. Loh kok bingung? Bingung ini bapaknya siapa? Lah bapaknya siapa? Bapaknya rame-rame, makanya dibunuh. Jadi Rasulullah itu punya ayah Abdullah. Nah, ketika beliau hijrah di Madinah, beliau berwasiat atau bersabda memberikan fatwa dan memberikan pejangan kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan empat yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Apa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menginjak kota Madinah? Yang pertama, Rasulullah bersabda, Ya ayyuhan nas afshus salam. Ya ayyuhan nas afshus salam. Wahai seluruh manusia, tebarkanlah kedamaian, tebarkanlah keselamatan. Jadi nomor satu manusia hidup itu, ayo buat selamat, ya selamat badannya, selamat jiwanya. Kalau masalah keselamatan Bu, tinggal di Indonesia tenang saja Bu. Di Indonesia itu keselamatan terjamin. Kalau di paling atas kita ada presiden menjaga keselamatan rakyatnya, ada gubernur, ada wali kota, ada bupati, camat sampai RT RW itu jaga kita semua. Ada satpam, ada linmas. Tapi sayangnya yang dibutuhkan bukan hanya selamat raga kita, tapi kita juga membutuhkan selamat jiwanya. Karena keselamatan jiwa ya harus diisi dengan majelis taklim.
majelis taklim di sini Bu, enak Bu. Coba kita mendirikan majelis Nahdlatul Nisa tapi di Palestina Bu. Baru pengajian ini di bom. Di sini enak. Tujuannya Nahdlatul Nisa ini supaya kita semua selamat, ya selamat jiwanya, selamat raga kita, selamat hati ini. Karena di acara ini, di kumpulan ini, di majelis ini adalah majelis ilmu. Jadi selamat. Apalagi di Indonesia terdiri dari beberapa suku, ada suku Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, ada banyak ribu-ribu bahasa. Apalagi di Jawa Bu, bangsa itu banyak. Bahasa Jawa itu adanya di Jawa. Ada yang menyebut kalau di Jawa Bu, kalau yang kakaknya ibu saya namanya Budi, adiknya namanya Pak Le. Kalau yang tua kita panggil Mbak Yu. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk kenyamanan kita. Kayak ini tadi, nama aslinya Ibu Masturi. Kalau di Inggris Bu, kalau manggil suami, manggil istri itu namanya John Cambier. Namanya Siti Cambier. Kalau di sini tidak, karena Bu Masturi nggak mungkin kita manggil sopan nggak, nyaman nggak, hukumnya nggak ada. Tapi kalau di Indonesia ada tata letak bahasa. Makanya memanggil Bu, Pak itu untuk penghormatan, untuk kenyamanan hati kita. Makanya kalau manggil suaminya, ya pakai Pak, pakai Papa, pakai Emas. Ada kemarin Bu, di tetangga kampung saya orang sudah tua manggil istrinya ya saya tanya, Pak, mengkel kali sudah tua kok manggil saya? Jawabannya, saya itu lupa nama istri saya, makanya saya panggil saya my love. Lo kok lupa? Ya sudah pikun panggilnya yang itu untuk penghormatan, untuk menghormati kita. Panggillah dengan panggilan yang baik, Pak Bu. Kalau kita ketemu sama saudara kita sesama muslim, assalamualaikum. Itu untuk kenyamanan kita semua. Yang pertama adalah absus salam, sebarkan salam, tebarkan kedamaian dimanapun Anda berada. Ojo gaul isuh, jangan buat cekcok. Kamu ada dianggap ada, kalau nggak ada banyak yang kehilangan. Jangan pernah orang hidup adanya dibilang tidak ada. Kalau nggak ada orang gembira, itu biasanya orang-orang yang bikin ribut. Contohnya yaitu kalau hewan yang baru, awan baru, awan pernah ditutup awan Bu. Awan itu Bu, itu adalah hewan yang menciri khaskan orang, menebar kedamaian, menebar kenyamanan. Kenapa? Pertama, awan itu yang dimakan pasti sari-sari bunga, yang dimakan yang bagus-bagus. Belum pernah ada tawon makan tempe, makan tahu, belum pernah ya. Makannya sari-sari bunga. Itu artinya orang Islam, kita juga harus menjaga ketentraman hati supaya hati kita nyaman. Yang makanlah yang halal, carilah duit yang halal, jangan rampok, nyopet, nyuri. Karena apa? Karena untuk menjaga ketentraman kita. Yang kedua, yang namanya lebah itu Bu, itu yang dikeluarkan pasti madu. Yang dimakan yang halal, yang dikeluarkan juga yang bagus, ucapannya bagus. Itu wanita yang muslimah, kalau bicara menyenangkan orang, tidak pernah menyakiti orang, itulah lebah. Yang ketiga, lebah itu Bu, kalau berada dimanapun tidak ada dahan yang patah. Tidak ada Bu, kalau dia hidup di ranting-rantingnya patah. Artinya lebah tidak pernah membuat
gaduh, tentram hidupnya, cari kenyamanan. Tapi ingat yang terakhir, kalau lebah diganggu kita nyelam di kolam itu buntu, nggak pernah mencari musuh. Tetapi kalau ada musuh tidak lari, itulah lebah. Hiduplah seperti lebah. Alfus salam, tebarkan kedamaian. Yang pertama, pesan Rasulullah. Yang kedua, ketika beliau hijrah di Madinah, beliau berpesan wasilul arham, silaturahmi, menyambung persaudaraan. Tujuan Nahdlatul Nisa ini kan silaturahmi, Bu. Yang gak kenal jadi kenal, yang kemarin musuhan bisa akur, ngobrol. Dengan silaturahmi banyak rezeki. Siapa tahu mau pesan online, ada yang di sini yang jualan online, pesan-pesan, kirim-kirim WA. Gara-gara silaturahim banyak rezekinya. Lagian, Bu, kalau yang namanya silaturahim atau orang menganggap saudara, lebih sedikit tidak apa-apa, kurang sedikit juga tidak apa-apa. Yang namanya saudara. Contoh, kalau ibu minjem uang sama saudara 500.000, janjinya 2 bulan, lalu kembalikannya 6 bulan. Tapi karena saudara, ya enggak apa-apa, orang saudara mau diapa-apain saudara. Jadinya dengan adanya silaturahim akan mempererat persaudaraan kita, dan akan dikurangi rezeki kita, tidak barokah hidup kita, apalagi kalau kita memutus tali silaturahmi. Jangan iri, jangan dengki, karena para ulama pernah menerangkan, Bu, hidup rukun itu seperti kedua tangan kita. Kalau tangan kiri gatel, yang kanan itu garuk ya, disuruh atau garuk sendiri. Terus tugas tangan itu beda-beda, tidak iri, saling membantu. Tugas tangan kanan apa, Bu? Salaman, terima duit, cap jempol, monggo, pokoknya yang bagus-bagus. Yang kiri, Bu, cleaning service, tugas kebersihan. Tapi yang kiri gak iri, biar saja saya cleaning service, saya yang tukang bersih-bersih, saya yang jelek-jelek. Tapi yang kanan ini Bu spontan, dia yang terima duit, dia yang cari utangan. Ketika dapat duit beli emas, siapa yang pakai? Yang kiri. Beli jam tangan, siapa yang pakai? Yang kiri. Yang kanan rela, ikhlas. Gak ada yang kanan ikut iri. Terus ada orang yang mentang-mentang kaya kanan kiri pakai jam. Itu secara hukum agama nggak dosa, Bu, pakai jam kanan kiri nggak apa-apa. Boleh ya, Bu? Boleh. Tapi nanti paling teman yang sebelahnya itu mau buat paling obatnya telat. Jam tangan punya duit dibeliin untuk tangan kiri. Tugas jari itu masing-masing, Bu. Tugas jarinya pun masing-masing. Ini tugasnya apa? Untuk muji, untuk nyambut tamu. Tapi kalau ibu datang, panitianya nyambutnya pakai tangan ini atau tangan ini? Ini ya. Nah, untuk muji. Tapi dari mana, Bu? Pengajian di mana? Di Majelis Baitul Mutakin. Ustaznya siapa? Muji. Terus yang ini tunjuk. Ini biasanya pejabat, pemimpin, ketua ini biasanya. Tukang gini-gini itu. Nah, itu belum bersih, itu belum beres, tukang tunjuk. Terus masih ada jari tengah sama jari manis. Tugasnya apa, Bu? Jari telunjuk, jari tengah ini bisa untuk dikasih cincin, jari manis dikasihkan cincin. Kenapa, Bu, kalau cincin kawin atau ibu-ibu pakai cincin kok ditaruh di jari manis, kenapa, Bu? Ayo, nggak berartinya, Bu. Kok nggak ditaruh di jempol?
Coba gini semua Bu, coba. Letakkan di lantai Bu. Kita angkat satu-satu Bu. Angkat jempolnya Bu, angkat jempol sini biasa. Letak di lantai, angkat jempol semuanya di bawah. Bisa angkat Bu? Bisa. Jempolnya diletak, jari telunjuk dinaikkan. Bisa? Bisa. Coba yang jari tengah Bu, bisa Bu? Bisa. Yang kelingking bisa. Coba jari manis Bu, berdiri sendiri bisa. Kenapa Bu? Itu katanya kalau kawin biar nggak cepat cerai, biar sehati, ngasih cincinnya di situ biar tidak terpisahkan. Kalau suami yang nganggur ya diusir. Jangan pernah hidup seperti hidupnya telinga. Telinga itu dekat Bu, kanan sama kiri itu dekat, cuma satu jengkal dekat, tapi nggak rukun. Yang di kanan nggak bisa menyapa yang kiri. Apa ada kuping yang nyatu itu? Nggak ada, yang kumpul nggak ada. Ada tetangga yang hanya sebelahan, satu gang, sebelah rumah, sebelah tembok, sebelah pagar, nggak nyapa. Ada loh Bu. Itulah yang hidupnya kuping. Dan kuping itu Bu, bukan iri Bu. Kalau yang satu dikasih anting, yang kiri minta nggak Bu? Minta. Dan mintanya harus sama. Pernah Bu mau pakai anting yang sunu besar, yang sunu kecil, itu hukumnya juga nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu pakai, kawan sebelahnya ngomong obatnya telat. Pakai dan anting tidak sama. Jangan ngikuti hidungnya kuping, karena kuping sifatnya iri. Hindari iri. Hiduplah yang menyenangkan tetangganya. Yang pertama, tebarkan salam. Yang kedua, wasilul arham, sambung silaturahim. Dan yang ketiga, wa'at'imul ta'am, suka menolong. Hidup itu harus saling bantu-membantu, tolong menolong. Suka menolong atau suka ditolong Bu? Iya, ngomongnya di pengajian kok. Coba ngomongnya di pasar, suka ditolong. Terima sembako dari Jokowi, nggak terima bingung. Suka menolong. Kalau kita datang ke rumah orang, itu suka dikasih oleh-oleh atau suka bawa oleh-oleh Bu? Karena kalau orang datang, ya bapak ini terus. Kalau datang suka minta tolong, itu yang didatangi itu malas keluar Bu. Sekali-kali kalau datang bawa oleh-oleh, sekali kita datang dicari. Pak Yunah itu udah lama nggak kesini, kangen. Tapi kalau kita datang sering minta bantuan terus, kita kalau nggak datang malah gembira orang itu Bu. Jadi sukalah menolong, butuhlah saling bantu membantu. Man lam yahtama bi amrin muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak peduli kepada nasib urusan umat Islam, orang itu tidak berakhlak seperti akhlaknya orang Islam yang lainnya. Jadi sukalah menolong, sukalah membantu, sukalah memberi. Kalau di agama kan diajarkan Bu, orang yang mendustakan agama, beragama tapi bohong. Katanya Islam, beragama tapi bohong. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Siapa Bu yang mendustakan agama? Padahal kalau dia yatim, yaitu orang yang menghayati anak yatim, dan wala yahudu ala hamil miskin, yaitu orang yang tidak mau memberi makan kepada orang yang miskin. Kalau orang kaya tidak mau bersedekah Bu, itu bahaya. Orang itu kalau banyak hartanya sering
sedekah, insya Allah hidupnya selamat, karena sedekah itu membawa ketentraman dan akan dijauhkan dari bala, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari perampokan, pencurian. Mengambil contoh, tahu pohon ubi, pohon ubi, ubi ketela, ubi itu buahnya nggak nampak, daunnya panjang. Dia itu sebenarnya punya harta karun, tapi hartanya disimpan di dalam tanah supaya orang lewat nggak ngerti, supaya anak-anak nggak ngerti kalau itu sebenarnya menyimpan harta. Tapi petani paham, dia itu punya harta, akan merampok. Caranya ngambil cangkul, ngambil linggis, dibedol, kemudian pohonnya atau rantingnya ditebang-tebang, dibuang-buang, buahnya diambil. Kita nyimpen harta, kita punya uang, hati-hati dibedol maling. Sifatnya jelek kalau kayak ubi. Jadilah kayak pohon mangga. Mangga itu pohonnya nampak, orang lewat tahu, yang nanam tahu, petaninya tahu, anak kecil tahu. Bahkan kalau dilempar pakai kayu atau pakai batu, buahnya jatuh, semua menikmati. Dan apa yang terjadi, tahun depan akan berbuah lebih banyak. Dan yang kedua, orang itu kalau peledu, yang mau bersedekah, itu tidak punya harga diri. Orang pelit itu nggak ada harga dirinya, Bu. Ini ada kisah, Bu. Dulu ada orang yang sakit-sakitan, sakit bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Kemudian yang sakit ini nadar, besok kalau saya sembuh, saya akan menyumbang masjid Baitul Mutakin 500 juta. Nah, saya sudah berdoa, mudah-mudahan betul sembuh, dapat 500 juta. Saya pasang AC, saya tingkat masjidnya. Tapi ternyata Bu, nadarnya nggak terkabul, nggak mancur nadarnya. Berbulan-bulan nggak sembuh, nadar lagi. Saya kalau sembuh akan menyumbang uang 500 juta kepada Majelis Taklim Nahdlatul Indonesia. Wah, kalau dapat 500 juta mau diapain? Tapi sayangnya Bu, nggak dikabulkan juga. Karena belum sakit bertahun-tahun lamanya nggak sembuh, akhirnya yang sakit ini stres. Terus nadar, saya kalau sembuh akan nyumbang kepada anak setan. Selang berapa hari Bu, sembuh. Bingung yang sakit ini Bu. Ya, saya nyumbang masjid nggak kabel, nyumbang majelis taklim anak yatim nggak kabel, kok nyumbang anak setan kok dikabul. Kayak nyari anak setan itu di mana? Karena bingung nyari lah Pak Kiai. Pak Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah Pak Kiai, saya itu sakit bertahun-tahun, nadar masjid nggak terkabul, tetap sakit. Nadar majelis taklim tetap sakit. Giliran saya nadar kalau sembuh saya kasih uang 500 juta kepada anak setan, malah saya sembuh. Saya mau tanya Pak Kiai, anak setan itu siapa? Pak Kiai namanya Kiai ahli ilmu, bisa menjelaskan. Ini anak setan itu ada 3. Kamu cari orang 3. Kau cari uang, kau serahkan uang itu kepada 3 orang ini. Siapa saja Pak Kiai? Yang pertama, anak setan itu orang yang tukang mabuk, tukang minum-minuman keras. Kamu cari, itulah anak setan. Oh iya Pak Kiai. Yang kedua, kamu cari tukang jualan serabi. Tahu jualan serabi? BTS, wah ini aku nggak sesulah. Kan jualan serabi katanya Bu. Loh, pertawanya telat.
kamu cari lakukan jual serabi dimanapun kamu cari, terserah kamu kasih uang 500 juta itu ya Pak Kiai. Dan yang ketiga, kamu cari orang yang pelit, cari orang yang pelit ya Kiai. Mudah-mudahan nadarku terkabul. Terima kasih Pak Kiai. Keliling Bu, orang yang sembuh dari sakit ini keliling. Pertama-tama yang dicari adalah pemabuk. Cari di kampung Sungai Jauh ini siapa yang paling mabuknya paling kuat. Kalau minum satu kan nggak mabuk, dicari, tanya sana sini, akhirnya ketemu. Mas, kamu pemabuk ya? Iya. Kamu kalau mabuk minum sampai berapa liter? Wah, nggak pakai liter, pakai galon. Uang, oh gini Mas, ini saya kasih uang 500 juta, tolong diterima. Pemabuk yang otaknya nggak waras ngomong, kok seumur-umur saya itu nggak pernah mendapat uang 500 juta. Kamu kasih 500 juta, jangan-jangan ini yang nipu, jangan-jangan ini kamu rampok, kamu nyuri. Enggak, diceritakan. Saya itu mau nyari anak setan supaya agar saya terkabul. Kata Pak Kiai, anak setan itu orang yang gaweane tukang mabuk. Pemabuk masih punya harga diri, marah-marah, langsung ditantang orang itu, diangkat, kurang ajar. Walaupun pemabuk kayak gini, saya nggak mau jadikan anak setan. Bawa uangku, bawa, aku nggak sudi. Busur, hampir mau dibunuh orang ini. Mabuk, otaknya linglung, harga dirinya masih ada, nggak mau disebut setan. Kemudian orang ini bingung nyari yang jualan serabu sudah dulu, nyari di tempat-tempat sama di kampung-kampung ketemu. Karena dia santri ya masuk di tukang kayak gitu, tetap assalamualaikum, assalamualaikum, lam, masuk. Jawabnya gitu, yang jualan serabu itu jawabnya gitu Bu. Ada Pak? Oh, ini saya mau ngasih duit ya, duit tapi anu dulu lah. Enggak, saya cuma ngasih duit aja Bu. Oh enggak, saya mau tanya kerja, saya kan kerjanya memang kayak gini Mas. Saya servis dulu baru kasih duit, jangan ngasih duit dulu. Enggak, saya di sini enggak mau gitu-gituan. Saya cuma mau menyerahkan uang 500 juta. Pasaran saya cuma 150, banyak kali. Enggak, ini tadi saya habis ke rumah Pak Kiai nyari anak setan. Katanya anak setan itu kayak Mbak kayak gini. Dia langsung masuk Bu, ambil wajan, ambil sule, ambil ekor, lempar orang itu semua Bu. Habis Bu. Tes 1. Tes baterainya Bu. Kalau di Nahdlatul Ulama itu kalau apa-apa pakai wasilah ila hadrin nabi, karena ini nggak pakai kabel ya wajar Bu ya, makanya wasilah itu penting. Kita lanjutkan dulu sama anak setan. Marah, dilempar wajan, lempar sote. Walaupun saya kayak gini, saya itu terpaksa, saya jual harga diri terpaksa, tapi kalau saya dikatakan anak setan, saya tidak terima, lari. Akhirnya yang punya nadar ini bingung, tinggal satu, nyari orang yang paling pelit di kampung. Kebetulan datanglah ke Sungai Jauh. Keliling dari RT 1 sampai RT 7, sampai Buranan Garden didatangi juga Bu Sakinah, datangi.
Bismillah. Tanya, apakah di kampung sini ada orang yang paling pelit? Kalau bisa yang super pelit. Oh ada. Miskin dia. Iya. Kaya raya. Kaji berkali-kali. Hartanya banyak, mobilnya mewah, buahnya mangga banyak, tanamannya buah-buahan banyak, tapi Pak sama tetangga pelit. Orang makan nggak makan terserah, nggak pernah dipikirin, nggak pernah dia membantu orang lain. Oh namanya siapa? Itu Pak itu pokoknya gitu. Kemudian datang, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ada apa Mak? Ini Pak, saya pertama silaturahim. Yang kedua Pak, saya mau ngasih uang 500 juta. Pak sini, terima kasih. Langsung diterima. Makasih ya, makasih. Memang rezeki nggak kemana-mana. Yang tukang nadar tadi bingung. Orang tadi pemuda yang tukang mabuk itu nanya uang dari mana. Yang tukang serabu nanya uang dari mana. Kok orang kaya ini langsung diambil, nggak nanya. Akhirnya orang ini yang nanya. Pak Haji, nggak mau nanya ya uang dari mana, uang apa, nggak perlu lah. Tapi kalau mau cerita lah. Ini Pak Haji, saya itu diceritakan kalau mencari anak sultan. Apa yang disampaikan? Saya sultan iblis sendiri, nggak apa-apa. Yang penting duit. Nggak ada harga dirinya. Kalau orang itu pelit. Makanya Islam menganjurkan kita untuk bisa saling membantu. Allah, taat kepada Allah, juga taat kepada sesama manusia. Saling kasih mengasihi, saling menghargai, saling menolong. Itu adalah sifat dari manusia yang beriman. Itu yang ketiga adalah ya ada ini orang yang suka menolong. Jadi kalau ingin hidupnya berkah, ayo tebarkan salam, ayo jaga silaturahim. Dan yang ketiga, mari kita suka menolong. Dan yang terakhir yaitu wasallu billahi wan nasiyam. Kerjakan sholat di malam hari. Lalu itu malam hari. Malam hari itu berarti sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat sunnah. Kalau sholat sunnah berarti harus didulukan yang wajib. Karena banyak sekarang kita tengok sholat duhanya rajin, zuhurnya ketinggalan. Kalau malam tahajud sampai nangis-nangis, habis itu malah kesiangan. Dia nyari sunnahnya, meninggalkan yang wajibnya. Barang siapa yang melaksanakan sholat tahajud akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Jadi rumusnya gampang Bu. Pengen diangkat derajatnya sholat tahajud. Pengen hajatnya dikabulkan sholat hajat. Pengen rezekinya lancar itu sholatnya duha. Kalau pengen utangnya lunas sholat jenazah. Kalau sholat jenazah lunas utangnya dan bayar ahli waris. Kuncinya adalah mari kita rukun. Kalau kita sudah rukun, sudah melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan sholat malam, Allah akan memberikan surga dengan selamat. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan surga jannahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci surga itu tiket masuk surga gratis itu ada dua.
Kata Rasulullah, yang kepingin masuk surga tanpa hisab kuncinya dua, yaitu Ibudur Rahman. Ibudur Rahman itu apa? Ibudur Rahman itu hablum minallah, taat kepada Allah, tauhid sing kenceng, tiada Tuhan selain Allah. Kalau tiada Tuhan selain Allah, yang minta tolong hanya kepada Allah. Iya karena butuh, iya karena hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah minta pertolongan. Kalau tauhidnya kenceng, kita punya masalah kembalikan kepada Allah. Jangan lari ke dukun. Punya masalah kembalikan. Masalah itu kecil, Allah yang lebih besar. Tauhidnya yang kenceng, tauhidnya yang kuat, insya Allah itulah kunci tiket gratis masuk surga. Yang kedua, tiket masuk surga yaitu hablum minan nas. Hablum minan nas itu baik kepada sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling mulia, orang yang paling baik, manusia yang baik adalah manusia yang berguna bagi manusia yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya, karena mau asar sebentar lagi. Mudah-mudahan majelis Nurul Nisa ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang diberikan sakit oleh Allah mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wal akhir wa radiyallahu an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi ma'idah. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan yang qadil jalal wajhika wa asmi sulmu'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Innal muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun syakirun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan qalbi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut
wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hal alaina bi sakaratil maut wa najata minan nar wa arfa indal sar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf atas kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawahnya Bu. Ini Bu, ya. Mau makan di sana. Ya. Terima kasih.